Dan ini hakikatnya adalah benar. Dan ini nasihat kami kepada mereka orang-orang yang selalu ngalap barokah, orang-orang yang selalu meminta kepada orang-orang yang soleh di kuburan-kuburannya. Maka apakah saudara-saudara kita yang datang kepada mereka ngalap barokah dan meminta rizki dan meminta kesembuhan, apakah kalian yakin bahwa para orang-orang soleh tersebut dalam keadaan mendengar dan selain itu bisa menjawab, memberikan rizki dan menyembuhkan penyakit? Jawabnya tidak benar. Dari berbagai sisi. Pertama, keadaan mereka orang-orang yang meninggal adalah terputus dengan orang-orang yang hidup. Maafi sawt hada, maafi qawi. Idan huna wajah pendalilannya jelas bahwa orang-orang yang meminta kepada para wali jelas tidak akan bisa didengar oleh wali tersebut dan tidak akan bisa diijabahi. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, alhamdulillah, dikatakan, innal abda idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihdas salas, bahwa sungguhnya setiap Bani Adam yang meninggal dia itu akan terputus dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, amal jariyah. Jika dia mempunyai amal jariyah, membangun masjid, membangun MCK masjid dan seterusnya, membuat sumur, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Hubungan dia di dunia dengan di akhirah bersambung. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dia seorang pengajar, seorang muallim yang diikuti oleh murid-muridnya dan murid-muridnya mengamalkan dari ajaran-ajarannya, maka akan terus mengalir. Ketiga, doa dari anak yang soleh. 3 perkara ini akan terus mengalir. Selain dari 3 ini tidak ada hubungannya. Maka kembali kepada orang-orang yang ngalap barokah, meminta barokah kepada para wali, berdoa, wahai wali demikian dan demikian, maka wali itu tidak akan pernah bersambung, not connected dengan apa yang dia inginkan dan tidak bisa menjawab. Ini dari syar'i yang jelas. Dan juga yang kedua, apa yang dilakukan oleh mayit di dalam kuburnya. Maka di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, di hadis yang panjang dijelaskan bahwa orang-orang yang di alam kubur, maka mereka itu terbagi menjadi 2, fi ni'amil kubur au fi adabil kubur. Ima dia dalam keadaan nikmat kubur atau dia dalam keadaan di adab kubur. Sesuai hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bara ibnu Azib, hadis yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Jika dia diberikan nikmat kubur, itu pun tidak bisa menjawab dari permintaan manusia yang meminta kepadanya, karena dia akan disibukkan dengan kenikmatan kubur. Dan bahkan dia berteriak, ya Rob aqimis sa'ah, wahai Allah, jadikanlah hari kiamat sekarang, aku sudah tidak sabar lagi untuk melihat surga. Maka di dalam keadaan nikmat kubur, dan begitupun orang-orang yang kafir musyrik, maka mereka dalam keadaan adabul kubur. Dan di saat itu mereka tidak mampu untuk memberikan ijabah kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Karena di hadis secara tafsil disebutkan, di saat dia ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk,
akan mengatakan ha la adri, kemudian akan dipukul. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, baina ainaihi fayasihu wa yusma'u kullu syai' illa as-saqalain. Maka dia menjerit, dipukul di antara dua kepalanya, dan akan didengar teriakannya kecuali manusia dan jin. Kemudian setelah itu dikatakan fafrisuhu waftahulahu baban ilan nar fafrisuhu bimafarisin nar hatta yadkhulu min harriha wa samumiha. Maka dikatakan setelah tidak bisa menjawab, dipukul dan seterusnya, maka dipersempit dari kuburannya hatta tahtalifu adla'uh, sampai tulang-tulang iga mereka patah-patah saking sempitnya. Kemudian setelah itu bukakan pintu api neraka, masuk min harriha wa samumiha, dari panas hawa api neraka membakarnya, kepanasan. Dan dalam keadaan itu pula orang ini didatangi oleh seseorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, berbau busuk, dan mengejek-ngejek, absyir billadhi yasu'uka hada, selamat atas penderitaan yang kamu derita karena dulu kamu melalaikan amal-amal kamu di hari dunia. Maka orang ini marah mengatakan, man anta ladhi fi wajhika syarr, siapa kamu yang tampang kamu mengerikan? Dikatakan, ana a'maluka asyarr, aku adalah amal-amal kamu yang buruk, dari kekufuran, kesyirikan, atau dari perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk, dosa-dosa besar, dan seterusnya. Maka orang ini ditemani oleh orang yang buruk ini. Kemudian di riwayat yang lain yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bahwa disebutkan setiap penduduk al-barzah itu pasti akan ditampakkan setiap hari dari tempat duduknya. Maka jika dia min ahlil jannah akan ditampakkan surga, dan jika dia min ahlin nar akan ditampakkan api neraka. Maka perkara seperti ini membuat orang-orang yang durjana tidak mau untuk dibangunkan hari kiamat. Maka mereka berteriak, ya Rabb la tuqimus sa'ah, wahai Allah jangan engkau jadikan hari kiamat. Karena apa? Mereka akan diadab asyaddal adab. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi orang-orang yang awam, yang mana mereka selalu berkeyakinan untuk meminta doa-doa kepada para wali yang sudah meninggal dan ngalap barokah. Maka ketahuilah perkara-perkara mereka ini tidak akan sampai sama sekali. Kemudian faidah dari berikutnya, wa minha ayatu bara'ah buyina fiha anna ahlal kitab ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam ya'muru illa bi an ya'budu ilahan wahida ma'anna tafsiraha alladzi la iskala fihi ta'ah al ulama wal ibad fil ma'siyah la du'auhum iyahum. Maka juga faidah di sini dari surat Al-Bara'ah, di dalam ucapan Allah ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, maka di sini menjadi faidah bahwa mereka disebutkan arbaban min dunillah, mengambil para rahib dan ahli ulama mereka dan ahli ibadah mereka tandingan selain dari Allah, yang kemudian disebutkan oleh Adi Ibnu Hatim, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Maka di sini disebutkan
bahwa mereka tidak menyembah dan berdoa kepada rohib ini. Namun ta'atul ulama wal ibad fil maksiyah. Namun yang jadi poin di sini, mereka bertaklid buta mengikuti para ulama dan ahlul ibadah mereka, menyelisihi perintah Allah dan seterusnya. Maka inilah yang diinginkan dari faidah yang kedua. Dan telah kita sebutkan hadis ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat ini telah datang hadis yang menceritakan bagaimana Adi Ibnu Hatim menjelaskan kepada Nabi mereka tidak sujud kepada para rahib. Namun dijawab, bukan permasalahan sujud di sini. Di dalam ayat disebutkan mereka mengambil Allah atau mengambil orang-orang soleh dan orang-orang ahlul ibadah dan orang-orang para ulama mereka arbaban sebagai rob-rob tandingan Allah. Bukan masalah itu, tetapi masalah mereka taklid buta. Ini juga tafsir dari tauhid, bahwa bisa jadi seseorang masuk kepada kesyirikan karena bukan permasalahan sujud saja, tetapi dia bertaklid buta kepada ulama-ulama mereka. Dan itu yang menyebabkan mereka kufur. Seperti orang-orang Nasara yang taklid buta kepada Santo Paulus yang merubah Injil menjadi Trinitas. Injil yang mengajak kepada tauhid dari ajaran Nabi Isa dengan Trinitas, dengan as-salisu salasah. Maka Santo Paulus merubah dari Injil kepada peribadatan kepada selain Allah. Bahwa teologi mereka mengajarkan Allah itu terbagi menjadi 3, Allah Bapa dan Allah Anak dan Ruhul Kudus. Yang istilah mereka di saat berdoa mengetuk kening kemudian dada kanan dan dada kiri menyebutkan for the Father, untuk sang ayah, and his son, dan untuk anaknya Jesus Christ, and the soul of the Spirit, dan untuk the soul of the Spirit terjadi ikhtilaf bagi mereka, katanya Bunda Maria dan katanya malaikat Jibril. Yang jelas meskipun yang mana saja mereka telah melaksanakan kesyirikan. Maka jika mereka berdoa kepada 3 perkara ini, sehingga doa dibagi untuk Allah Bapa, untuk Jesus Christ, untuk Bunda Maria, ataupun untuk Ruhul Kudus Jibril. Maka ibadah diberikan kepada mereka masing-masing. Jelas ini adalah kesyirikan. Maka mereka orang-orang An-Nasara mengikuti ahbarahum wa ruhbanahum, mengikuti Santo Paulus yang asalnya orang Yahud, bukan orang Nasara, namun ingin menghancurkan ajaran Nasara dengan ajaran Yahudi. Apa? Mereka melaksanakan sesembahan Uzair. Akhirnya sama dimasukkan. Kalau di teologi Yahudi mereka menyembah Uzair, dan di teologi dari Injil dimasukkan oleh Santo Paulus menyembah Isa ibnu Maryam. Maka oleh sebab itu diabadikan di Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang Yahud pertama mereka melaksanakan kesyirikan, menjadikan Uzair anak Allah dan disembah. Kemudian mengikuti orang-orang Nasara. Tadi disebabkan siapa? Santo Paulus, orang Yahud juga, yang diikuti oleh pengikutnya dengan mengatakan Isa anak Allah dan disembah. Maka kata Allah, demikianlah ucapan orang-orang kafir sebelum mereka, yakni al-Yahud yang pertama kali sesat dan menyesatkan